1. Manakah akun-akun di bawah ini yang termasuk akun-akun nominal? A. Pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi. B. Pendapatan, beban dibayar di muka, dan ikhtisar laba rugi. C. Pendapatan diterima di muka, beban, dan ikhtisar laba rugi. D. Pendapatan diterima di muka, modal, dan ikhtisar laba rugi. E. Modal, beban, prive, dan ikhtisar laba rugi. Jawaban yang benar adalah A. Akun nominal terdiri dari dua jenis akun, yakni pendapatan dan beban. Selain itu, ikhtisar laba rugi sebagai akun jembatan untuk menutup pendapatan dan beban di akhir periode, juga termasuk akun nominal. Ketiga akun ini akan memiliki saldo nol setelah dibuat jurnal penutup. 2. Transaksi pembelian secara kredit didukung dengan bukti transaksi. A. Nota kontan, B. Faktur, C. Nota debit, D. Nota kredit, E. Kwitansi. Jawaban yang benar adalah B. Faktur merupakan bukti transaksi penjualan atau pembelian secara kredit. Biasanya dibuat rangkap di mana lembar pertama merupakan bukti bagi penjual yang disebut dengan faktur penjualan, dan lembar kedua merupakan bukti bagi pembeli yang disebut dengan faktur pembelian. B. 3. Di bawah ini yang termasuk transaksi eksternal adalah A. Penggunaan perlengkapan, B. Penggunaan peralatan, C. Pembelian peralatan, D. Pemanfaatan gedung, E. Pemakaian harta oleh pemilik. Jawaban yang benar adalah C. Transaksi eksternal pada soal di atas terdapat pada opsi C, yaitu pembelian peralatan yang melibatkan pihak perusahaan sebagai pembeli dan pihak luar sebagai penjual. 4. Pada tanggal 5 Januari 2020, perusahaan salon kecantikan Mawar membeli perlengkapan dengan tunai seharga Rp750.000. Transaksi ini dalam persamaan akuntansi mempengaruhi A. Harta bertambah berupa perlengkapan, utang bertambah berupa utang usaha, B. Harta bertambah berupa perlengkapan, modal bertambah berupa kas, C. Harta bertambah berupa perlengkapan, harta berkurang berupa kas, D. Harta bertambah berupa kas, harta berkurang berupa perlengkapan, E. Harta berkurang berupa kas, modal berkurang berupa uang. Jawaban yang benar adalah C. Pembelian perlengkapan dengan tunai seharga Rp750.000 mengakibatkan bertambahnya perlengkapan dan berkurangnya kas senilai Rp750.000. 5. Persamaan dasar akuntansi secara umum dirumuskan. A. Modal sama dengan harta dikurang kewajiban, B. Kewajiban sama dengan modal ditambah harta, C. Harta sama dengan kewajiban ditambah modal, D. Modal sama dengan harta ditambah kewajiban, E. Kewajiban sama dengan modal dikurang harta. Jawaban yang benar adalah C. Persamaan dasar akuntansi secara umum dirumuskan, harta sama dengan kewajiban ditambah modal. 6. Manakah dari hal di bawah ini yang merupakan kejadian yang harus dicatat dalam akuntansi? A. Kebijakan perusahaan, B. Anggaran penerimaan perusahaan, C. Nilai direksi perusahaan, D. Perubahan posisi manajemen, E. Penerimaan pegawai baru. Jawaban yang benar adalah B. Anggaran penerimaan perusahaan adalah kejadian yang perlu dicatat oleh perusahaan. 7. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan A. Modal awal dan modal akhir, B. Perubahan penghasilan pada akhir periode, C. Modal awal, laba, rugi pada akhir periode, dan modal akhir, D. Laba bersih pada akhir periode, E. Perubahan modal dalam satu periode waktu akuntansi. Jawaban yang benar adalah E.
Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan modal dalam satu periode waktu akuntansi. 8. Apabila harta bertambah Rp500.000 dan utang bertambah Rp200.000, maka modalnya akan A. Berkurang Rp200.000, B. Bertambah Rp300.000, C. Berkurang Rp500.000, D. Berkurang Rp300.000, E. Bertambah Rp500.000. Jawaban yang benar adalah B. Penambahan modal bisa dicari dengan menggunakan rumus, harta sama dengan utang ditambah modal. Jika hutang bertambah Rp500.000 dan utang bertambah Rp200.000, maka modal akan bertambah Rp300.000. 9. Untuk menyusun neraca yang datanya berasal dari persamaan akuntansi diambil dari A. Modal awal dan kolom keterangan, B. Jumlah pada periode sebelum memulai usahanya, C. Modal awal sampai dengan modal akhir, D. Kolom keterangan yang menunjukkan pendapatan dan beban, E. Jumlah akhir besarnya harta, utang dan modal. Jawaban yang benar adalah E. Neraca adalah daftar yang menyajikan data harta, utang dan modal pada akhir periode. 10. Dari laporan laba rugi suatu perusahaan jasa dapat diketahui mengenai hal-hal berikut ini, kecuali A. Laba bersih perusahaan, B. Saldo laba yang ditahan, C. Pendapatan perusahaan, D. Biaya operasional, E. Laba kotor perusahaan. Jawaban yang benar adalah B. Dari laporan laba rugi, dapat diketahui data-data pendapatan perusahaan, biaya operasional perusahaan, laba kotor, dan laba bersih perusahaan.